Sebentar, ya. Hai, selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu, seorang teman lama saya. Sudah lama sekali tidak berjumpa dengan dia. Dialah Dewi Sandra. Wih, apa hubungannya sama Sandra Dewi? Nggak beda dong. Oh, beda namanya ya? tuh DMMD, iya. menerangkan dan diterangkan. Tapi nggak apa-apa. Langsung aja kita sekarang nyanyi dulu sambil menunggu Dewi on di Instagram saya, supaya kita dapat menghubungkan diri. Hari ini temanya adalah mengubah pola pikir agar dapat menenangkan hidup, menyederhanakan hidup. Ini sebuah lagu untuk yang selama musim pandemi ini harus terpisah dari Keluarganya. It's not fun, but I hope this song can help you. Jangan menyerah. Loh, lagunya Jangan Menyerah. Jangan Bukan, menyerah. Bukan, bukan. itu lagu orang lain. Oh ya. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir Kayaknya kumisnya saat gatel. kau tak di sini. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Males ya, maaf ya semuanya sekarang. Saat kau tak ada, everybody sing. Atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam. Maaf ya, tadi agak keluar track. Harusnya itu adalah lepaskan aku dari. Nggak ada yang tahu sampai kamu ngomong. Aku soalnya ngeras sebagai tung. Waduh, Lepaskan langsung. aku dari Iya, lepaskan aku dari. derita tak Wow, berakhir wow, 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 ya, ya, ya. saat kau tak di sini. Iya. Wah, sudah banyak yang join ya.
Disapa Oke. dulu, disapa. Mereka seneng loh kalau disapa namanya. Hai semuanya, ada Manopa Chandra, Nastiti 711. Aduh banyak banget sebenarnya ya. Kalau disapa satu-satu nanti kapan giliran Dewi Sandranya? Oh iya benar, sudah datang dia ya. Sudah datang. Tok tok tok. Nah. Hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah episode live Sophie Navi Talk. Kita nggak ganti kursi You ya? are loved. Nggak usah. Oh, nggak usah ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang rekan tuh teman lama saya yaitu Sandra. Ini Mbak Dewi apa Mbak Sandra ini? Mbak Dewi yang adalah nama tengahnya Sandra. Oh. Dewi Sandra Kilik Rahman. Hai. Assalamualaikum. Kamu apa kabar? Ya ampun, aku nikmatin loh Pongki sama Sophie. Kebalik. Aduh, terima kasih loh. Ya begini deh ya, kalau kita live sendiri, pencet-pencet sendiri, jadi switcher sendiri ya. Wow. Luar biasa How are you kan? guys? How are you guys? Apa kabar? Baik, kita baik. Very good, Dewi. Alhamdulillah. Very good. Jempolnya aja cantik, apalagi orangnya. Orangnya, itu deh. Kalau kata orang balik, tuh dah. Saya ngikutin dia waktu masih looks model apa Oh, itu. dulu tuh ya? Oh, iya. Oh, sama itu dulu dia, kalau nggak salah. Menari-nari, itu dia Itu bukan, nggak tahu model apa itu namanya? Klub apa itu? Model Klub model Klub. Indonesia. Model awal- Indonesia. Ya ini, Model awal-awal. Yang looks model tuh aku. Oh, iya deh. Looks model. Iya. Gitu, ya. Ya. Selamat menikmati Sophie Navi Talk bersama Sophie Navita. Saya harus pamit dulu, ngecek genteng dulu Mbak. Oke? Oh, Masya Allah. Dadah Mbak Dewi. Ntar Bye, dia bakal Pongki. bolak-balik. Bye. Dia mau monitor sound sebenarnya. Karena kadang-kadang kan kalau udah live gini suka ada aja gitu ya yang terjadi. Oke, sebentar. Kayaknya aku lebih enak di yang pendekan ini ya. Jadi kepalaku ada headroomnya. Headroom, ketahuan banget sih Mbak orang TV. Iya. Gimana? Saya harus profil. Kece, Dewi. udah. Kece. Udah ya, cukup ya. Saya boleh diem ya? Ini bagian mana Kamu sih? terlihat Bagian rumah di sangat mana sih? segar Depan, sekali dalam, sore luar? hari ini ya. Ini kan yang kamu belum pernah kunjungin, yang dulu tuh yang kamu datang pertama kali. Ini waktu aku jadi inang proyek itu loh. So you have not Iya. made a visit here. Jadi kita doakan segera pandemi ini pergi biar kamu bisa segera ke sini. Yang sini kan belum Mau pernah. banget. Mau lihat. Ya. Yang dulu kan masih Yes. kontrakan. Oke, so how are you? Kegiatanmu dari pagi sampai malam itu apa aja? Waduh, langsung kepo nanyanya. I'm really good, you know. Alhamdulillah. I mean, we spoke previously 2 days ago. Yeah. Was it 2 days ago? Ya, 2 days ago. Ya, pandemi ini sebenarnya membuat aku lebih kreatif aja dengan waktu. You know how you always Wow. take your time so casually. Pokoknya gue besok juga bisa. Seakan-akan waktu milik kita ya. Tapi sekarang tuh kayaknya, gila waktu berharga banget. And what you gonna do? Karena di rumah itu cenderung kita wasting time tuh kan banyak banget ya. Ya, Tapi lihat stalking orang tiba-tiba udah sejam. nggak sadar ya. Halo. Sama ternyata. Ya. Penyakit kita stalking orang. Kalau aku So, stalking ini, I- panci-panci, barang-barang gitu. Nah, aku Pinterest karena aku mau benerin dapurku lagi, Sof. Lihat dapur Oh kamu gemes gitu, deh. masih ada yang harus dibenerin ya? I made a Makasih. mistake. What happened to your kitchen? I felt like it needed to be wood, coklat gitu. Tapi ternyata hati gue tuh lebih ke putih gitu loh. Oh, ya. Oke, jadi mau ganti dengerin- warna ya. Nggak dengerin hati. Tapi Padahal kata hati itu sering banget sebenarnya hikmat Tuhan berbisik ya, Dew. Kalau gue sih Itu. ngerasanya gitu. itu Terus kadang-kadang kita gue suka salah keras kepala. banget. That's okay. Tapi kalau lu bisa menyebutkan 3 kata kerja Ya. yang menggambarkan lu selama pandemi ini apa? Kata kerja ya? Oh, that's one. Meow. Did you Oke, hear that's my- one. Meow. Kata kerja. Bersyukur, is that a kata kerja? Yes. Okay. Bersyukur, bahagia, Amin. and Sibuk sibuk. Yes, sibuk. masuk ya. Sibuk cari ilmu, sibuk belajar, sibuk. Ya pokoknya sibuk menghabiskan waktu dengan positif ya.
Because you really need to be positive at this time. Sibuk belajar. Belajar Kamu dong. ikutan kelas gitu, kajian atau apa? Aku ikutan kelas. Jadi selama Oh, This is so interesting. Jadi selama kita pandemi kan sempet stres nih. Ah gila, gue nggak bisa keluar. Padahal sebelumnya tuh kan aku udah ikutan kelas. yes. Aku udah pernah ikutan kelas. Terus ternyata alhamdulillahnya si guru ustadz kita itu buat kajian pagi dan sore. Mm-mm. Dan aku tuh kalau ikutan kelas itu kan nulis kan, pasti catet. Jadi bukan kajian yang lu cuma duduk terus dengerin terus selesai, enggak. Jadi aku tulis, aku catet, terus aku kayak bikin, enggak, ini harus jadi PR gue. Gue mau anggap ini kayak kelas benar-benar kuliah. And it's still going on, masih berlangsung. Jadi Itu aku dia lagi biasanya belajar. pagi, pas siang, sore kelasnya. Pagi subuh, jadi habis sholat subuh, so we start at 5:30 and we end at 6:30. Yap, and then kalau yang sore itu sebelum maghrib. Oh, berarti we abis ini start at- nanti kamu langsung kelas? Enggak, jadi sekarang itu lagi pagi semua. Oke. Ya, Oh, oke. Jadi semuanya Oke. pagi. Jadi salah satu kesibukanmu adalah kelas ya. belajar. Berarti yes. kalau pagi bangun itu, kalau boleh tahu in a nutshell, seorang Dewi Sandra itu apa kegiatannya? Begitu tek buka mata, terus apa? Orang-orang pengen tahu nih. Pastinya bersyukur dulu, like every morning Yeah. when I wake up, I'm like, terima kasih ya Allah, aku masih diberikan nafas, diberikan Amin. kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang berkah hari ini, apapun yang terjadi. Yeah. So you start with bersyukur, makanya itu kata kerja yang gue pilih. Abis itu langsung siap-siap sholat subuh. Sholat subuh Yeah. itu kan, terus kita ada zikir lah. Kita ada zikir pagi petang kalau di kita. Oke. So you do that, Yeah. itu pas momennya. Jadi habis sholat, zikir, itu langsung kelas mulai. Oh, oke. Jadi Itu kayaknya pas ya, semua penempatan Timingnya udah. waktunya tuh iya, enak tuh. enak banget. Udah setelah itu baru naik ke atas. Karena selama pandemi, Mas Agus, you know how people find out about themselves ketika di masa-masa Iya. sulit. Kita pasti akan, ih ternyata gue bisa gini loh. Ternyata gue gak ketebak. Ih ada fotonya, gemes. Gila, lu niat banget, Sof. Sumpah. Kan biar kayak acara TV, Mbak Dewi. Kan kita Profesional, orang lama. Profesional dia. Jadi, how do you find out about yourself? Ketika Ketika kita lagi diuji, justru kan sifat asli kita keluar. Sepakat nggak, Sof? Lu lagi mentok-mentoknya kelihatan nih. Gue orangnya sepakat. ternyata ini ya, alay banget ya. Atau ternyata gue rusuh banget ya. Atau gue ternyata, kok gue bisa tenang ya. Your true colors actually come out ketika kita lagi Come out. diuji. Yes. ya, Nah, waktu pandemi kan Iya. kita benar-benar nggak bisa keluar ya, Sof. Dan Iya. kadang yang gue sering dengar bahwa ini justru jadi ujian untuk sepasang suami dan istri. Karena 24 jam lu ketemu sama orang yang sama. Kalau nggak pinter, gue setuju. Iya kan? Kalau lu Iya. nggak pinter-pinter ngatur, itu bisa perang dunia 3, 4, 5, dan 6. Kan sementara lu kan kepengen selalu begini kan posenya, nggak pengen pakai berantem dong kalau bisa, ya kan? Dengan kan? pandemi yang sudah menghantam kiri kanan, membuat susah ketemu keluarga dan kerabat, membuat susah urusan bisnis, membuat kita sangat prihatin kiri kanan ketika mendengar berita orang sakit dan ada Yes. yang harus meninggalkan dunia ini. Itu aja udah cukup susah. Masa kita di rumah masih harus ribet sama suami ya? Nah, itu tuh. Tapi Ya. you know, alhamdulillah we're both on the same page. So kita memberikan luang dan ruang untuk masing-masing. Kita ada me time-nya ya. Oh, ada me time-nya? Ada dikasih Ada tahu dong. jam berapa atau Jadi ketika aku lagi kelas, Mas Agusnya naik ke atas. Dia Ya. hidroponik sekarang. tanaman berkebun? Iya, berkebun. Oh, so Dan- cute. So cute, Sof, beneran. Dan gue cuma kira, ya whatever, apa sih hydroponic, apa sih emang Yeah, jadi, yeah, yeah. emang dia bisa. Karena selama ini I've never seen him done it. Ya. Jadi ketika lagi panen, udah kamu ke atas, Gih, kamu petik. Pas gue naik ke atas, Sof, itu kayak, Apa? Aneka pakcoy, kangkung gitu semua? Aneka pakcoy. naibay, kailan, pok choy,
seledri. Oh itu enak tuh. Iya, kan I'm like wow. Dan akhirnya kita makan bareng, kita masak, jadi lucu banget. Wow. Simple things, I'm telling you, so simple things make you happy. Wow. Iya. Iya, ternyata dan itu harus diuji dengan adanya satu pembatasan gerak terlebih dahulu hanya karena sebuah substance yang tidak terlihat, yaitu kuman. Setuju nggak? Yep. Kumannya kan nggak kelihatan, Cara Allah keren ya. tapi Cara segitu Tuhan tuh besar keren. impact-nya. Cara Tuhan tuh keren. Padahal Tuhan juga sebenarnya tidak kasat mata, kita nggak bisa lihat juga. Kenapa dari dulu kita nggak bisa denger dia? Ya, harus lewat sebuah hal yang Ya. kayak begini baru jadi membandingkan. Iya, karena otak manusia kita kayaknya nggak nyampe ya, Wi. Itu Emang manusia harus- ini kalau gue belajar nih, Ustadz gue selalu bilang manusia itu terlalu lemah. Udah gitu kita bodoh. Bodoh dalam artian kita sok tahu kan. You So don't wanna, taunya sih ya. you don't wanna go to the source, tapi kita udah membuat Ya, satu anggapan bahwa Tuhan tuh begini. cara sendiri. Uh-uh. Belum lagi kalau ada kejadian yang kurang enak, terus kita dengan seenaknya, mohon maaf sebelumnya nih ya, mungkin teman-teman belum pernah, tapi saya tahu bahwa saya pernah berprasangka yang tidak baik kepada Tuhan, yang kayak tuh kan, kok ada rencana gini, how could you gitu ya. Why? Padahal sering sekali dia justru menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Been there, done that. I think everybody. Yeah. Sinetron terakhir lo apa sih? Atau film terakhir lo sebelum pandemi ini masih sempat main nggak? Ya ampun, terakhir nih ya, terakhir main film. Terakhir yang nangis-nangis ini bukan lo? Yang lo Apa jadi ya? bunda, jadi Hana. Oh ya Allah. Zaman lo jadi Hana. Ya ampun, stres loh gue main itu. Gue ngelihatnya aja gini, dia kayaknya tiap hari nangis ya. Ini nggak stres ya tiap hari nangis. Stres Lo banget. pasti migrain kan setiap pulang syuting ini. Nangis itu kan nggak mudah loh. Iya. Dan itu kayak drama banget. Sampai gue bilang Bang Uli, lu kenal Bang Uli gak sih, Sof? Belum pernah main sama Bang Uli sih. Itu kan sutradara paling killer ya untuk sinetron. Ya. Terus Ya. gue bilang, Bang, gue tuh pernah bercerai, Bang. Gue tahu nih drama-drama nggak sedrama ini loh, Bang. Terus dia bilang, gue nggak mau tahu. Pokoknya lu harus nangis tiap hari. Gila ya, Bang, gue nggak gini-gini amat nih. Itu berapa lama tuh So the lo main first, sebagai si Hana ini yang tiap hari dihardik orang? gue main kayaknya hampir setahun deh ini. Lama ya ini? Lama-lama. So 1 year of Wow. crying. Ya, Oke. 1 year of crying. 1 year. Jadi lo crying. terakhir bukan and ini, Ashraf apa ada yang Sinclair. lain? And Ashraf, sorry, gue Iya. tambahin ya. And Ashraf Sinclair was such a gem to work with. He's this beautiful Yeah. soul. Yeah, I can imagine. I'm blessed to have known that human. Pernah kerja bareng Ashraf ya. Tapi ini terakhir ya, sinetron atau film lo atau sebelum pandemi sempat main yang lain? Iya, setelah itu gue nggak pernah main sinetron lagi karena abis itu main film. Setelah itu gue kan. inget lo sibuk bangun rumah. Yes, betul. Iya dong, abis dapet duit dari sinetron bangun rumah dong, Ci. harus jadi Cuannya udah sesuatu ya. masuk, Jangan. Oke, terus abis itu tapi sempat film. Sempet film, aku main ayat-ayat cinta 2. Oh iya bener sempat ada film itu. Udah itu terakhir ya. Itu terakhir. Berarti mendekati pandemi ini memang kegiatan lu seputar menjadi istri dan menjalankan usaha lo di tempat es krim ini. I love this, Sof. You're Oh, thank you. Aku Ini kan ya, buka ini masih ada nih gelato Scoops ini. shop. Setelah pandemi masih Masih ada. ada. Masih ada, cuman kita take away, tutup karena nggak terbuka. Kita menjaga ya, Sof. Kita nggak mau sampai karyawan kita kenapa-napa atau dengan ada Betul. tamunya nanti kenapa-napa juga, serem. Tapi sempat tutup. Sempat, Sempat oke. tutup karena it was difficult. Jujur semua, gue yakin banget ya. Lu juga punya cafe kan, Sof? Ya, Pepita Insan. Sampai hari ini kita masih buka hanya takeaway dan GoFood saja. Dan bahkan kita sudah merambah
sekarang menerima pesanan vegan birthday cake buat orang ya. Lo kalau mau dari Jakarta kirim buat teman lo di Bali gitu, just DM us. Ya harus ke sana. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak kreatif. Iya, Toh memang betul. bahannya ada, kita bisa bikin. Cuma harus dorong dikit lagi untuk jadi satu kue, Ya, didekorasi. ya. So it's Pegawainya kan pushing, right? perlu dipertahankan. Exactly, exactly. Nah kemarin Scoops juga sempat tutup, Sof, karena kita stres. Aha. Nggak bisa menutupi, jujur nggak bisa menutupi uh, I can imagine. our costs and everything, right? Just to keep the shop open, Ya, we couldn't do it. open, ya. Just to keep it open. Akhirnya kita tutup sementara, tapi at the same time gue bilang sama teman-teman karyawan yang ada di situ ya, tolong banget, kalian tuh jangan berharap sama manusia, apalagi kita nih, yang kalian anggap sebagai pemilik toko ini. Ya. Jangan berharap sama kita. Kita sama-sama berharap sama Tuhan ya. Karena yang benar-benar berkuasa saat ini benar-benar Allah. Kita perbaiki deh diri kita masing-masing. Jadi setiap hari gue kirimin tuh yang link-link gue ikutan kelas, gue kirim juga ke mereka. Terus gue bilang yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Oke. Terus akhirnya 2 weeks after that ada hal yang menurut gue ajaib banget. Jadi ada kesempatan untuk join venture, bergabung. Dan sekarang justru dengan cara Allah nih, gue nggak ngerti juga gitu how this happen, tapi justru gaji karyawan tertutup, electricity tertutup, macam tertutup, sehingga akhirnya jadi buka. Miracle! Iya kan? Miracle! It's you know, all these things, all these hidden things that you just need to work harder and really focus on. Aduh, step apa sih yang harus gue ambil? Instead of being depressed, iya kan, putus asa, lo harus cari jalan terus. Dan pintu-pintu kadang-kadang yang- step itu adalah harus jeda, seperti yang dilakukan Scoops. Ya, we took 2 steps back. Ya kan? Udah, kita akuin. Oke, Tuhan, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ampun. Ya. Dan ketika jeda, benar-benar kita nggak utak-atik, 100% kita kasih kepada Tuhan, di situ dia turun tangan. Let me do the job. Right. Tiba-tiba Right. jadi gitu ya. I know. Dan dengan Iya sih, aku juga ngerasa gitu. Iya kan? Dan caranya tuh keren gitu. Ih, kok gue gak kepikiran ke situ ya? Kok gue gak kebayang? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Emang Iya, otak nggak kok nggak nyampe? Nggak nyampe. Memang harus memberikan kepada sumbernya langsung. Itu bener banget, gue setuju. But what about doa? Doa masih jalan? Doa alhamdulillah jalan. So this is a brand I started a year ago. Jadi sekarang lagi tahun kedua. Dan lagi banyak belajar juga ya, Sof. Aduh, gue malu deh. Kenapa sih? Itu kan lucu tau. Lucu. Kayak di Sakura-Sakura gitu, coba lihat dia. Padahal itu di Jepang nggak sih lo nggak ya? Ini di Jepang beneran. Oh benar di Jepang. Sebelum pandemi gue ke Jepang. Sebelum pandemi, oke. Iya. Cuman pipi gue nggak banget deh, offside gila. Aduh, ini kan karena layarnya dilebarin, please deh. You kayak bukan pemain film aja. Tapi ini doa masih jalan ya. Jadi online business yang ini masih jalan, clothing line-nya. Alhamdulillah. But as you know, clothing line itu juga semuanya lagi berjuang. Tapi lagi-lagi gue juga bilang sama karyawan dan teman-teman di doa, okay guys, our job is not to sell. Masalah nanti yang laku atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita cuman berdoa. Kita berikhtiar, ikhtiar tuh kayak kerja, ya, berikhtiar. dan positive thinking aja. Apapun yang terjadi, you have to keep in mind, ini bukan karena promosinya bener. Kan kadang-kadang, Mbak Dewi gitu dong, di post-post terus. Enggak. Gue post, nggak post. Itu kalau laku. Dan laku aja. Selama, Setuju. Iya. Dan selama itu gue justru nggak post, Sof. Gue nggak post sama sekali. Dan ternyata kita ngeluarin salah satu produk, itu produknya gila penjualannya. Yang ini, line kasih ini? Bukan, mukena. Oh, mukena justru pas kemarin Ramadan? Iya.
Mukena yang Oh, harusnya wow. keluar Ramadan justru keluarnya setelah Ramadan, dan justru itu laku gila. Malah I'm like, the kok timing was wrong. ya Apa ya, ya kita harus nunggu penjahit yang timingnya tuh harusnya di sini, cancel, bubar. Yang ah harusnya warnanya ini ditukar ah, semua. Pokoknya semuanya diutak-atik, utak-atik. Udah ini nggak masuk akal. Udahlah ya, udah jadilah, bismillah lah, apapun yang terjadi. Justru itu yang laku. malah naik ya. Malah naik Padahal yang sebelumnya itu. aku sempat lihat si Kasih ini dipromosiin. Ini favoritnya aku. I mean, I love this campaign. Ini lucu banget menurut aku. Aku juga seneng tuh floralnya. Itu kenapa waktu itu namanya Kasih? Was there a story behind it? So Kenapa temanya Kasih? so every apa ya, setiap series yang kita keluarin itu harus ada temanya. Dan kenapa aku pilih kasih? Mhm. Karena satu hal ya, Sof, doa itu kan that's your most intimate, itu adalah hal paling intimate banget antara seorang hamba, seorang manusia dengan Robnya Dan penciptanya. dan penciptanya. Dan kalau tidak ada kasih di dalam jiwa kita, untuk pertama mensyukuri dan menghargai diri kita kan harus ada kasih. Ya. If you don't love yourself, there's no way you're gonna love your creator. Jadi mengasihi diri dulu, love yourself, respect yourself, understand who you are and why you have been created and why you're here right now. Kita harus kasih waktu untuk itu. Setuju. Kan? The Ya, minute you do dan itu that, berproses. ya, nggak gampang soalnya. Berproses, nggak gampang. Karena kita lahir dengan banyak hal-hal yang membentuk kita, baik itu kebiasaan buruk maupun akhirnya yang menjadi luka batin, sehingga dia menutup the essence of it gitu ya. Sering sih sebenarnya, kalau gue boleh nggak tahu nih, gue jadi keinget ada orang pernah nanya gini ke gue. Jadi gimana? How do I love myself? Gimana? Susah banget tahu nggak? Every day saya selalu dibilang kalau saya itu kurang, saya ini dari kecil ya, kita nggak tahu ya bagaimana pembawaan dari orang tua atau keluarga masing-masing. Ya. Aku pun mengalami hal yang sama. Sampai akhirnya sampai akhirnya aku, aduh Tuhan baik banget. Sampai kepada satu ketersadaran bahwasannya, dan aku sangat percaya waktu itu tuh suara Tuhan sih. Aku percaya. Terserahlah kalau mau bilang aku, lu kegeeran aja. No, I believe my creator talks to me. Mau berinteraksi dengan aku. Hikmat yang aku dapat adalah gini. Kamu nggak akan pernah bisa mencintai diri kamu sendiri kalau kamu belum sadar betapa besar aku mencintai kamu, mengasihi kamu, sampai kamu itu dari nggak ada jadi ada, dan sampai hari ini masih bernafas. Di situ gue yang kayak Have you heard the story about the barber? Which one? Oh, The yang barber. potong rambut itu ya? Iya. Coba lu ceritain ulang yang ada orang potong rambut. Jadi ada orang potong rambut, terus dia bilang, gue bingung deh, Tuhan tuh ada di mana sih? Kayaknya Tuhan tuh nggak ada. Gue nggak percaya deh Tuhan itu mendengarkan doa kita. Gue nggak percaya deh Tuhan itu ada. And the guy goes like, but why? Lu tuh ada tuh gara-gara Tuhan. Iya, tapi Tuhan tuh nggak pernah jawab doa-doa gue, nggak pernah menganggap gue ada. Ya udahlah, gue sama lah sama semua orang. Ya udah, terus akhirnya one day yang si orang diajak ngobrol, dia bawa seorang yang mohon maaf ya, dia gila, istilahnya gila ya. Dan rambutnya tidak waras gimbal-gimbal. ya. Kewarasannya kurang. Tidak waras. Iya, dan kita tahu kan orang yang tidak waras rambutnya gimbal-gimbal, terus mungkin kurang bersih Tak dan terurus. tak terurus. Jadi akhirnya dibawa ke barber. Nih, gue sekarang mau bilang sama lo, dia bilang ke tukang cukur, gue mau bilang bahwa di dunia ini tidak ada tukang cukur. Kok lo ngomong gitu? Kan gue ada di sini. Lu lihat dong, ini ada orang rambutnya bisa gimbal kayak begini, berarti nggak ada tukang cukur. Loh, kan gue selalu ada. Kenapa kenapa si orang ini nggak datang ke gue? Kenapa dia nggak pernah? Iya, kenapa dia nggak pernah datang ke gue? Ya. Kenapa lu nggak pernah datang ke Tuhanmu? Kalau lu datang, lu pasti benar, tahu bahwa setuju. Tuhan itu ada.
Keren ya? Jadi apakah keren banget. Jadi apakah semua ketersadaran yang barusan kita bahas beberapa menit ke belakang ini yang membuat lo bisa mengubah pola pikir, menyederhanakan hidup dan lebih menenangkan hidup? What is it, Dewi? A lot of people want to know. Gimana sih awalnya mengubah pola pikir itu dan seperti apa gitu? You know why we connect? Even though we've only Why? met like, because you and I want to simplify and declutter. Ya. Gue ngikutin banget waktu lu bangun rumah di Bali. Gue bilang, ini orang sama banget nih sama gue. You have so much. Dan dunia itu kan berisik banget sebenarnya, Sof. So noisy. It's so noisy. Itu baru dunia. Belum kepala kita sendiri. Kan berisik juga kan. I wanna do this, I wanna do that, I wanna do that. But the minute you declutter, then the minute you go, okay, you know what? I'm gonna pick what I'm gonna put inside my head from now on. Jadi nggak semuanya dimasukin. Gue mau bener-bener declutter dan gue mau atur nih semuanya. Ya dong, kayak rumah. Oke, gue mau atur, gue butuhnya ini. Gue nggak butuh tuh yang orang lain bilang gue butuh ini. Kan kadang-kadang orang lain suka, no, this is what you need. You need to do this. It's like, no. No, I don't. I don't need to do that. Iya kan? Yeah. The minute kita juga belajar Betul. untuk mengatakan tidak kepada orang lain, kita akan bertanya kepada diri kita, oke, kalau lu nggak butuh itu, lu butuhnya apa sih sebenarnya? Iya. And when you can ask yourself that question, dan lu jawab dengan jujur, akhirnya kedenger gitu. Oh, ternyata gue butuh ini ya. Oh, ternyata gue butuh ini ya. Now, at that time, gue merasa lu sama gue, we needed to declutter. Udah, kita ilangin tuh semua beban-beban yang ada. Kita ilangin tuh semua yang nggak perlu. Yes. Kita Masalahnya kita suka ngerasa semuanya perlu, jadi kita ambil aja karena kita mikir gini, besok kali-kali perlu, besok kali perlu, dan hari itu tidak pernah datang, dan semakin banyak yang ditaruh di punggung, dan semakin berat, dan kita ketika semakin tidak bisa menemukan fokus dalam hidup ini dan tujuan kita diciptakan untuk bisa mendengarkan hikmat Tuhan, kita bingung, kita marah. Ya kan? Exactly. Ini kayak KonMari aja, Sof. KonMari method. Yes. What Marie sparks Kondo, ya? joy in your life? Iya. Ya. What sparks it? You know, and the less you have, the more you can enjoy it. Betul. Iya kan? Itu bener banget. Karena kalau kita berlebihan, akhirnya jadi simpen lagi buat besok, nggak taunya busuk. Padahal kalau gue ya percaya bahwasannya apapun itu harus porsinya sesuai. Kalau kata almarhum bapak mertua gue dulu kan orang Jawa ya. Jadi dia selalu bilang ya kalau ketawa ya secukupnya, nangis juga secukupnya, semua hal itu sebaiknya secukupnya gitu. Sehingga gue pikir berarti kesulitan juga nanti akan secukupnya dong, karena kesusahan satu hari itu ya memang miliknya hari itu aja gitu loh. Hanya untuk sehari, besok akan ada lagi yang lain dan yang lain dan yang lain, tentunya dengan berkah-berkah yang lain gitu ya. Tapi maksudnya if that berlaku for all those things, then pasti kesulitan yang menimpa kita juga Tuhan nggak mungkin mengizinkan yang melebihi, no? Pasti udah segini porsinya ya, Sof. Kan Allah sudah tahu beban hambanya. You will not be given more than you can handle. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kebatasannya. So if today you're having a bad day, just remember that bad day itu ada pelajaran banget. It's either a blessing, it's a lesson, that means it's a blessing. Benar nggak? Kalau lu bisa petik pelajaran dari sebuah kesalahan, itu anugerah banget nggak sih, Sof? Iya blessing. Kan? Itu anugerah. Kenapa anugerah? Jadi sebenarnya karena lu nggak layak tapi dikasih kesempatan itu. Seru loh, hidup ini tuh seru banget, iya. Seru kalau kita mau tahu
di mana letak kita seharusnya, you know, and not like menaruh diri kita di tempat-tempat yang tidak perlu. Namun gini, ini dari tadi kita udah ini if we talk about this we can go on and like it's like when we talk like you know kalau kita lagi ketemu kan kita ngobrol ini mulu sampai suami-suami kita pada minggir karena mereka ngomongin yang lain gitu ya, ngomongin yang bapak-bapak. Cuma aku mau tanya, kalau untuk seorang Dewi Sandra itu hidup sederhana dan bermanfaat itu menurut seorang Dewi Sandra itu harusnya bagaimana? After you change your pola pikir ini. Oke, pertama sederhana itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan kan. Kita udah harus main porsi seperti itu. Jadi untuk tahu apa yang kita butuhkan, lagi-lagi you need to have a proper conversation with yourself. Dan yang paling sulit itu kan adalah jujur terhadap diri sendiri. Jujur, lu harus jujur. Orang kan suka, jangankan sama orang lain, sama diri sendiri aja susah untuk jujur. Right? Once you Karena get kita we don't like to see or hear the yucky stuff. Kita pengen yang cakep-cakep, yang jelek-jelek tutup deh. Tapi kalau lu tahu kejelekan lu di mana, kekurangan lu ada di mana, lu pasti mau memperbaiki. Kalau lu udah merasa hidup lu baik semuanya, ya kan? Lu terlalu pede akhirnya. Lu terlalu pede dan tidak ada manusia yang sempurna. There's always room for improvement. Makanya Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Iya benar. Iya kan? Benar. Lu harus selalu merasa bahwa lu tuh bodoh. Lu harus selalu merasa lu pasti ada yang kurang. Karena kalau lu udah itu, lu kegeeran, udah selesai. Lu nggak bisa berkembang lagi. Iya. And then karena kita manusia yang nggak punya hikmat seperti Tuhan, kita akan sombong, lalu merasa lebih tinggi dari orang lain, and that's when you start falling down. Right. Terus untuk masalah manfaat, kita balik lagi Kak. Pemanfaat, apa yang lu punya sekarang? Misalnya Sof, lu kan apa sih? Lu seneng masak, tapi masak lu bermanfaat nggak? Ternyata akhirnya lu arahkan untuk sesuatu yang, okay, you know what? I'm gonna help people be healthy. Your book, you have such an amazing book. I haven't read your second one though. Mau keluar kan? Oh, I'll send it to you. Okay, cool. Udah ini. Itu ya? Januari, Februari gue tour, abis itu corona. Bye. Ya udah sekarang gue promonya online aja. Sedih loh. Kenapa sedih? Itu sedih karena aku kepengen ketemu sama teman-teman gitu loh maksudnya, para pembaca. Tapi ya sudahlah, sekarang mungkin ketemunya justru Tuhan kasih kesempatan lebih lebar karena online yang datang lebih banyak. Yang datang seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Judulnya seru loh betul. Itu. Nanti I'll send it to you. Yes, please. I would love to read. Terus ini tuh singkatannya adalah, nah ini persis nih seperti yang dari tadi lo omongin. Temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Yeah. I love it. So it's not just the word truth. Thank you. Wow. Thank you. Iya kan? Jujur. Truth. Yeah. Lo harus jujur. That's the only way you're gonna find out who you are and what you're made of. Ini dari tadi ada yang ngomong, kok adem sih ini Dewi Mas Sofi? Iya kita soalnya ngemilnya Timon. Ya elah, ya masa ada? Ini panas loh padahal di sini kena lampu. Ini aku mau balik lagi ke Agus deh. Nih ya, dia kan muka manis nih ya orangnya nih ya. Muka manis, muka sabar. Kan gue juga pernah ngobrol sama dia kan ya. That one time when you came to my house in Bali. Yeah. Terus ada yang nanya, ada Insta followers kita yang nanya gini, Mbak, kayaknya suaminya sabar banget ya Mbak. Itu gimana ya Mbak? Pernah berantem nggak sih sebenarnya Mbak? Karena saya kok kerjaannya apalagi sejak pandemi malah sering berantem sama suami saya tuh harus gimana? Dia tuh sampai putus asa katanya. Nah, cobalah Mbak Dewi cerita sedikit soal bagaimana menyelesaikan permasalahan kalau memang ada. Kan nggak mungkin dong lo nggak ada masalah biar kata lo berdua manis-manis begini mukanya. Nih ya, orang-orang yang udah menikah pasti tahu impossible suami istri tuh nggak berantem tuh bohong aja, either dia jago acting atau dia pembohong. Iya. Dear God, forgive all these liars. Nggak mungkin. Aku sama Agus, I mean of course you need to fight. I mean it's healthy to fight. Itu justru hubungan yang sehat ketika lu itu ada cekcok atau ada ketidaksamaan, itu kan membuat rumah tangga ini lebih menarik lagi ya.
Kalau aku ya, kalau aku. Mm-mm. And it also teaches me untuk, oke, bagaimana gue harus memahami bahwa kita itu beda, tapi kita punya visi dan misi yang sama. Jadi sebenarnya we're on the same team, hanya saja ini orang memperkaya diri gue dengan cara yang berbeda aja. Mm. Nah, yang Mm-mm. kebanyakan orang ribut yang jadi masalah itu masalah komunikasi, right? Like how do you communicate with your Kayaknya partner? klise ya, tapi Kalau itu lu bener sama- loh komunikasi. itu penting banget. Kenapa? Karena diksi, karena intonasi, karena suara. Ya kalau misalnya, iya kan? Ada Keep di going, buku keep going, ya. keep going, Ada keep di going. buku. Kebayang Ada nggak? di sini judulnya tutur bahasa istri. Nah, jadi istri tuh harus memainkan peran. Lu jangan so tau terus akhirnya jadi suami, ya kan? Jadi, nah, itu apa? Coba bacain dong, Sof. Ya ini, lo kan tadi bilang diksi. Nah ini gue ada satu bab yang tulisannya adalah tutur bahasa istri. Jadi ketika kita berbicara dengan suami, janganlah kita menjadi atasannya, Yes. supervisornya, Yes. ibunya, Yes. kakaknya, Yes. adiknya. Lu bicara Jadi sebagai istrinya. istri. Iya, betul. Dan itu juga tiap hari aku masih belajar karena gini, gue ini anak pertama, Wi. I'm so used to like, okay, this is what we do. Right. Right. Dan itu Gue ganggu sering banget salah. pasti. Yes. Sering salah gue tuh, sering sampai hari ini masih kadang-kadang kalau udah sadar gue langsung kayak cep. Abis itu ya jadi kamu maunya gimana? Baiknya gimana? Itu. Walaupun dalam hati kalau boleh jujur agak gemes yang, ayo dong anak bontot, mereka pengen main gitu kan dia anak bontot ya. Tapi kan itu kan dalam hati ya, maksudnya bukan sesuatu yang harus kita keluarkan karena ya itu dia tadi tutur bahasa istri setiap hari harus dipelajari itu ya. Yes. Karena gue juga sama, gue orang yang udah take everything in my hands lah. Oke, ini beres, ini udah oke, kan nggak bisa. Pemimpin adalah pemimpin. Lu jangan ganti posisi dia. Ya. Karena disitulah biarpun terjadi. Yes. Ya, biarpun dia mengalah pun misalnya di situ akan terjadi ketimpangan yang akan menumpuk menjadi satu masalah besar yang meledaknya di kemudian hari. Yes. Kalau gue sih percaya itu ya. Gue juga percaya. Jadi poinnya adalah God, sunatullahnya adalah wanita itu adalah pelengkap si pria kan. Iya kan? It makes it whole. The creation jadi whole karena ada pria dan wanita. Right. We always want to balance it. Ini maunya perempuan. Nggak bisa. Gue dan dia itu sama. Gue itu posisinya, levelnya harus sama. Sedangkan di dalam buku-buku, semua buku-buku ajaran kita, perempuan itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi jangan disamain. Kalau disamain terus berarti laki-laki harus bisa ngelahirin juga dong. Laki-laki harus bisa menyusui juga dong. Enggak, that's the special. Itu kan bukan identitinya dia. Iya. Iya. Yes. So you need to play the role. You need to understand the role. Iya, betul. Seperti lo jadi Bunda Hana selama 1 tahun, lo terima harus nangis terus. You play the role yang disuruh sama Bang Uli. Gue bilang, Bang, gue nggak gini Bang. Biasanya gue sikat lagi nih cowoknya. Nggak bisa. Lo jadi perempuan di sini. Itu gue belajar banyak loh dari sinetron itu. Iya ya, gitu-gitu nangis tiap hari tetap ada lesson ya. Ada untuk menurunkan ego, tapi you know what? Menurunkan ego dan mengalah itu kan bukan berarti kita kalah. Ya. Yes. Iya nggak sih? You just need to be a little bit patient. You just need to play that part right. Dan lu lihat deh, hasilnya pasti beda. What about playing your part as a sibling? Lo anak kedua kan? Gue anak kedua. So Sean, he's on my left. On the screen's left. I mean, he's on my right. Sean is my
kakak tertua, dan beliau itu Yes. yes, he is autistic, but he's magic. He's magic. He's the best thing that has ever happened in my life. Tapi gue tuh baru sadarnya setelah nyokap gue udah meninggal, dan setelah gue sudah melewati fase yang gue marah banget. Kenapa harus gue yang jagain dia? Setelah gue terima, Lu sempat iya ngelewatin dong, fase itu. iya dong, gue gila Oke. beban banget ya. Kenapa harus gue ya? Kan ada adik gue juga. Kenapa nggak harus gini ya? I mean, Nina but tapi we kan di Inggris ya. Nina di Inggris, dan dia sudah menawarkan juga gitu. Cuman gue ngerasa, ya lu kenapa harus di luar negeri sih? Kalau lu di sini kan kita bisa jagain berdua gitu, kita bisa tag team lah Sama-sama ya. ya. Jadi kan akhirnya it was adjustment yang sangat besar, karena sebelumnya kan gue nggak terlalu deket kan, gue sudah hidup sendiri dan gue nggak tahu kebutuhannya dia. Tapi ternyata semenjak gue mempelajari, gue yang ternyata autistik itu lu punya cara beda lagi untuk berkomunikasi. Oh wow. Dan gue nggak menguasai Wow, itu. ya. Jadi pertama kali kita ketemu, wah gila Sof, itu berantem, gebuk-gebukan. Udah gede gini gebuk-gebukan. Sama Sean? Yes. Really? Because we were so Wow. frustrated. We're like, why don't you get it? Udah, terus akhirnya marah gitu. Keluarkan kata-kata, masih bocah banget lah ya. Istilah, this was like, what? 10 years ago? My mom passed away. Maybe more, I don't know. So until my sister, she was actually the lifesaver. She was like, lu tahu nggak kalau ngomong sama orang autistik, suara lu tuh harus lebih di bawah mereka. Kenapa? Supaya mereka nggak takut dan tertekan. Oh gitu. Ya iyalah, pantesan dia tertekan sama gue. Gue selalu shut, no, gitu. Oh berarti gue harus lebih, maksudnya tenang gitu. Kalau gue tenang, dia tenang. Oke, terus apa lagi Nina? Terus kalau misalnya lu mau bikin kegiatan, lu tuh harus selalu 1 day before atau 2 days sebelumnya. Jadi Dia perlu structure. Orang Iya. autis sangat perlu structure, melebihi orang biasa. Iya, nah kan gue nggak paham itu ya. Jadi gue selalu, oke Sean, hari ini kita gini nih. Dan dia suka marah. Terus gue, ini orang kenapa marah mulu sih? Kan gue ngajak dia jalan, kan gue ngajak dia seneng-seneng. Tapi I didn't give him the briefing yang tepat gitu. Waktunya kan dia butuh siap-siap, dia butuh ini mentalnya. Iya. Gue ketemu siapa aja, gue nyaman nggak ya sama orang-orang yang gue ketemu. Ternyata Dia harus dikasih tahu dulu ya. harus banget, harus. Kok bisa keluar dari Nina malah kata-kata, maksudnya ngasih tahu lo ini, she's the youngest padahal. She's the youngest, but she has suaminya dia juga amazing guy. His name is Sam, and they love to do research. Mereka rajin banget research. Dan Sam itu kan sutradara ya, jadi dia suka menggali. Ini kenapa ya orang kayak gini? Kan harus tahu sifat-sifat orang kan. Jadi dia memperdalami lagi, ternyata autistik kayak gini loh. Lu pada tahu nggak sih autistik tuh kayak gini? Jadi justru dari Sam. Kalau kita cuman ya, okay, he's autistic, okay, we get it. Tapi we didn't go in depth of, ternyata strukturnya begini ya. Terus kalau bahasa Inggrisnya tuh he's wired differently. Yes. He has a different way of thinking and a different way of doing things. Yeah. Yes. So, bukannya dia yang harus ngikutin kita, tapi kita yang harus ngikutin dia. Karena memang dia nggak sanggup untuk ngikutin kita. Mau sampai kapan kita teriak-teriak atau kasih dia pressure pun tidak akan sampai ke titik itu ya, karena justru keistimewaannya di autism itu. Yes. Tapi cerdasnya Sof, ya ampun. Percaya deh, semua anak, coba tanya sama teman-teman, every autistic child itu pasti punya kelebihan apapun itu ya. Setuju. Ya, I've seen so many cases. Sukanya apa? Luar biasa di atas rata-rata, Wi. Iya, keren banget, keren.
Makanya sekarang gue cuman ya, gila ya, nih abang gue jago banget nih di sini. Harusnya gue karyakan di sini nih. So that's the story of Sean. He loves cooking. He So loves okay. Oh, he loves cooking. He loves music. He loves movies. And he's so up to date with the news. Jadi sekarang gue kalau nanya apa-apa, Sean, lagi ada apa ya sekarang pandemi? Oh lagi gini, Italia lagi begini, Sweden lagi begini. I was like, how does he know all of this? Jadi dia juga baca, keren banget. baca, memorinya kuat, cara dia Iya. menyampaikan juga lebih runut daripada tautan Betul. berita biasanya. Karena dia udah filter. Uh-uh. Oke, Betul. so I can safely say bahwa salah satu hal yang juga membuat seorang Dewi Sandra mengubah pola pikir, menyederhanakan hidup, menenangkan hidup, simplify adalah juga karena your sibling dalam hal ini Sean, yang kalau gue lihat dari cerita ini sangat mengajarkan lo untuk bisa rendah hati loh, Dewi. It's not Yes. easy. Yes, definitely. But Ya you know, kan? at the end of the day, ya siapa kita untuk sombong? Ya. Jadi kan Tuhan tuh paling tahu gitu skenario nih gue mau kasih nih ya saudara lu yang ini. Nih nanti lu harus ngelewatin fase-fase dan akhirnya lu akan ketemu suami yang ini. Ya, ada juga tuh di buku gue judulnya Sesuai Arahan Ya Menara kan? Kontrol. Gue Keren sampai ya ini judul-judulnya. buku Dewi, Kreatif sekali loh Dewi, I Anda. have another. Iya, itu all by the grace of God. Terus terang, Masya kalau gue Allah. sendiri pasti nggak nyampe otak gue. I have another question yang we have discussed about this before. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah minta izin sama Dewi. Mungkin jawaban Dewi dapat membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama. Mbak Dewi, ada yang bertanya, apakah tersinggung bila ditanya soal momongan? Karena saya mengalami hal yang sama dan ini sudah 5 tahun. How do I deal with people Wow. yang begini? So, in the Gimana very sih harus beginning, tenang? ya harus tenang. Lu harus tenang. Lu bawa emosi dikit, pasti jadinya pecah, sedih, kecewa, menyalahkan diri sendiri. You know, and I went through the phases of dikatain mandul. Perempuan tuh dikatain mandul tuh kayak yang gila ya, gue nggak ada harapan sama sekali. But you know what? After 3 husbands, after 3 husbands and you know a lifetime of learning how to deal with it, gue ketemu sama seorang temen dan beliau mengatakan ini, Wi, lu sebenarnya tahu nggak sih artinya mandul? Ya mandul nggak bisa punya anak. Iya, mandul tuh nggak bisa punya anak. Tapi itu mandul itu bukan berarti lu nggak bisa merawat anak-anak yang Tuhan sudah memberikan kepadamu. And I say, what are you talking about? Boom. Itu lu lihat dong di mana-mana tuh banyak anak. Dan anak yang paling akhirnya at the end of the day bisa manggil lu ibu adalah kedua keponakan lu. Anak-anaknya Nina. Anak-anaknya Nina. Dalam agama Islam ternyata 2 anak itu adalah anak gue. Oh, okay. Wow. So an aunt, if you're an aunt, you're basically a Yeah. mom. Yeah. You're basically a mom. I consider anak-anaknya Lea, Because Tina you- juga anak-anak gue sih. Iya kan? Artinya lu punya tanggung jawab. Terus udah gitu gue belajar juga, iya ya, ternyata kalau di Islam kan we have Aisyah. Aisyah is one of the wives from Nabi Muhammad. Dia itu dibilang ibu kaum muslim ya. Mhm. Karena ini orang cerdasnya minta ampun, Sof. Cerdas banget. Dan biografi Nabi Muhammad tuh ada di beliau. Tapi ini wanita nggak punya anak. Nggak punya anak. So who are we to feel shameful about not having children kalau itu memang takdirnya Allah? Takdirnya Tuhan untuk Yeah.
you know what? I'm gonna give you so many ways, other ways to feel and be a mother. Lu punya keponakan, which I have, alhamdulillah. Lu Wow, punya that's deep, Dewi. lu punya kesempatan untuk merawat anak-anak Wow. yatim. Lu punya kesempatan untuk merangkul siapapun yang mungkin butuh pertolongan khususnya di anak-anak. Lu bisa menyekolahkan anak, lu bisa mendidik anak, so many things. So don't focus on apa ya? Gue tahu gitu itu stressful. What you don't have. Iya, I know it's stressful because you know, apalagi kalau itu dari mertua atau itu dari tante atau om. Tapi kan ini ranah bukan ranahnya kita. Udah gak enak banget emang denger bahasanya. Iya. Iya. Ini ranah bukan ranah kita. Intinya tetap tenang dan maafkanlah dia atas ketidaktahuannya ya. Ketika mengucapkan kata-kata yang mungkin punya potensi menyakiti. Begitu ya, Wi ya? Iya. Dan doain, minta didoain aja. Aduh, Ma, doain ya, doain. What else you gonna do? Oh, that's so good. Yeah. Since you brought up the subject, why don't you pray? Iya. Lu doain gue ya. Kan lu yang nanya nih. Lu doain gue nih. Iya, lo yang nanya, udah doain deh. Wow, that's so good. Semoga yang tadi bertanya ini terjawab ya. Dewi, I really want to stay and talk to you for longer, but I think we have to really wait until the pandemic is over. Tanpa terasa sudah 50 menit sebenarnya. Dan gue takut ya. ini terputus. Karena kan kadang-kadang Instagram suka punya batasan waktu. But before that, gue mau minta tolong, Wi. Untuk menjadi saksi. Karena nih teman-teman dari pagi udah nanya-nanya dan you know, their names are here. Aku udah bikinin undian. Dan mereka akan mendapatkan, Dewi juga akan mendapatkan sebuah gift pack dari Wellness Pantry. Nice. Ini camilan-camilan sehat, all the sweet potato chips with avocado oil and soy milk and oat milk and whatever milk you name it ya. Nice, Pokoknya nice. ini wellnesspantry.id namanya. Aku nggak lihat ya, Wi. Oke. Pakai hati. Yes. Semoga yang mendapatkan yang betul-betul membutuhkan saat ini. Amin. Amin. Butuh sehat, butuh cemilan. Butuh sehat, butuh cemilan. Dia adalah Hattie Hoyer apa Choir ya? Hattie Hoyer. Itu Pongki tepuk tangan. Gemes deh. Iya nih sekeluarga gue di sini kru semua anak-anak gue tepuk tangan sama Pongki sama anjing gue satu. Dewi, thank you so much for today. I really appreciate your time. Terima kasih untuk sharingnya. Menurut gue ini sangat berharga. Banyak sekali belajar dari apa yang membuat Dewi bisa berubah pola pikir, menyederhanakan hidup untuk betul-betul mengenali siapa Dewi sebagai ciptaan Tuhan yang sangat mengasihi Dewi. Masya Allah. Sof, I really need your book. Thank you for having me. I need to upgrade myself. Yes, truth. I'll send it to you, don't worry. Cool. Ya? And keep on writing. Keep on writing. I will. Kita juga berarti nunggu buku dari lo sepertinya. Amin. Oke, I'll stop there supaya kamu nggak bisa menentang perkataan itu. Bye. Thank you, Dewi. Bye, thank you. Alright, pemirsa, ini bukan TV Mbak Sophie. Baik semua Instagram followers, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya selama 50 menit ke belakang bersama Dewi Sandra. Now you know why dia bisa mengubah pola pikirnya, menyederhanakan hidupnya, dan juga sangat sadar setiap hari dia belajar untuk lebih sadar lagi bahwa dia betul-betul adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan dan sangat dikasihi oleh penciptanya. Like you too. Sampai ketemu lagi di Sophie Nafi Talks, Senin sampai Rabu, pukul 16.30 WIB dan 17.30 WITA. From me, it's done for today. See you next week. You are loved.